أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukranillah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan setunggal apapun, semua dalam keadaan sehat dohir, sehat batin, dan sehat semuanya. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan tidak bertatap muka, akan tapi kita bisa bertemu lewat jaringan media sosial melalui channel YouTube hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti, dan kita termasuk dalam golongannya, termasuk dalam umatnya untuk nanti bersama Rasulullah dan para sahabat dan para anbiya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya acara ini saya mau kenalkan diri. Nama saya adalah Agung Widodo, selaku dari tim kesiswaan untuk sebagai pembawa acara pada hari ini. Kegiatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru yang sudah bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian para anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, dan para orang tua, wali, siswa yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Acara hari ini adalah acara yang diselenggarakan oleh dari kami tim kesiswaan SMA IT Al Hikmah dengan acara Salam Siswa.
Yang pertama disponsori oleh SMIT Al-Hikmah. Di sini saya pun juga tidak sendiri. Nanti insya Allah akan ditemani oleh Ustadz Zazari. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi kalian semua, anak-anak sekalian dan para ustadz dan ustadzah sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi pada Ustadz Muhammad Zazari. Mungkin sebagai awalan saya perkenalkan, inilah Ustadz Muhammad Zazari MPD. Ini adalah salah satu aparat sipil negara di salah satu SMA di Kabupaten Boyolali dan juga pernah menjadi guru SMA berprestasi. Ini sangat luar biasa gitu tadi ya. Dan sebagai peserta terbaik Best Practice Simposium Guru Nasional. Wah, ini yang memang sangat luar biasa. Levelnya sudah nasional begitu tadi ya. Kemudian beliau diamanai oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah ini sebagai Direktur Pendidikan dari Yayasan Al-Hikmah Karanggede. Dan ini mungkin bagi para pemirsa sekalian yang mungkin baru tahu, ternyata Ustadz Zazari ini dengan usia 24 tahun. Nah, kenapa dengan usia 24 tahun sudah menjadi kepala sekolah? Ini luar biasa kan? Pertama kali. Gitu. Oh iya, pertama kali. Oh iya, SMA pertama kali dengan usia 24 tahun. Alhamdulillah saya sampai merinding sampai usia 24 tahun ini. Nah, acara hari ini nanti kita akan mengangkat dengan judul Daring Menyenangkan, Bijak Bermedia Sosial. Jadi demikian, nanti kita akan untuk tanya jawab dan memberikan tausiahnya dari Ustadz Muhammad Zazari. Untuk kesempatan pertama, waktu dan tempat kami persilakan untuk memberikan kata-kata terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Mas Agung selaku Wakasek siswaan SMA IT Al-Hikmah beserta tim, anak sekalian yang saat ini atas izin Allah, atas takdir Allah masih harus berada di rumah, dan yakinlah bahwa itu pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, saat ini memang nikmat yang paling dicari-cari orang selain nikmat iman adalah nikmat sehat. Ya, bagaimana orang saat ini begitu investasinya lebih banyak dikeluarkan untuk kesehatan. Sakit sedikit segera periksa, mau pergi jauh harus rapid antigen dan lain sebagainya. Ya, belum kalau orang harus menjaga imun dengan banyak mengkonsumsi obat-obat herbal dan sebagainya. Ini luar biasa perhatiannya. Oleh karena itu selalu jaga kesehatan diri, jangan lupa senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena bisa jadi lewat ketaatan kita, lewat interaksi kita dengan Al-Qur'an, itulah yang menjaga imun kita, yang memberikan daya tahan pada diri kita sehingga virus itu tidak masuk kepada kita. Karena dengan era sekarang itu virus itu sudah tidak bisa terdeteksi. Bisa jadi kita semuanya terkena. Tetapi karena perlindungan dari Allah, berkat bacaan-bacaan Quran kita, maka kita tidak terinfeksi. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Allah sendiri yang mengatakan, yang menyampaikan bahwa sungguhnya di dalam bacaan Al-Qur'an itu ada obat bagi orang-orang yang percaya, yang yakin, orang-orang mukmin. Nah, karena itu kita meyakini itu, dan bismillah, semoga kita, keluarga kita ini terjauh dari virus corona. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin seluruhnya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi pengikut
setia beliau, diakui menjadi umat beliau, dan kelak diberi kesempatan untuk bersama-sama beliau masuk di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, ini Mas Agung ngasih tema kita belajar di usia muda. Ya. Belajar di usia muda Agar tidak menyesal di hari tua. Anak sekalian, ini usia-usia anak-anak ini, usia SMA ini usia-usia yang sangat produktif, sangat produktif. Pak Jas, Mas Agung, saya kira sudah mengalami ini. Bahkan terkadang kita ada penyesalan kenapa dulu tidak sungguh-sungguh ketika muda. Iya. Ya, tidak muda. Karena sesungguhnya apa yang kita nikmati sekarang, saya nikmati sekarang, Mas Agung nikmati sekarang itu adalah buah dari hasil karya ketika muda. Artinya ketika hari ini kita sukses, kita berhasil, maka itu ada hubungannya dengan usaha kita di muda. Tetapi ketika hari ini kita gagal, sesungguhnya itu juga ada hubungan ketika kita di waktu muda mungkin kurang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang mengatakan bahwa tidak akan tergelincir dua kaki seorang manusia, seorang hamba di hari akhirat kelak, kecuali sebelum dia ditanya 4 hal. Yang pertama, usianya digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa usianya? Kemudian masa mudanya, yang kedua masa mudanya digunakan untuk apa? Yang ketiga, rizkinya dicari dari mana dan digunakan untuk apa? Yang keempat adalah ilmunya sudah diamalkan atau belum? Anak-anak perhatikan, dua ini. Pertama sudah disebutkan usianya. Usianya dipakai untuk apa? Tetapi kemudian diulang lagi, masa mudanya digunakan atau enggak? Ini bentuk penguatan. Bukankah usia itu sebenarnya sudah mencangkup usia muda juga? Karena usia itu berarti mulai dari bayi, kemudian remaja, dewasa, kemudian sampai tua. Tetapi Allah melalui Rasulnya menyebut kembali secara spesifik usia muda. Ini memang berarti di situ ada penekanan khusus dan sangat berpengaruh dengan pola-pola kehidupan kita, terutama nanti di hari tua kelak kita. Dalam sebuah hadis yang lain di Bukhari Muslim disebutkan ada 7 golongan. Saya kira anak-anak yang seperti ini sudah sangat paham dan di kelas sudah sering disampaikan, hanya ingin mengingatkan ada 7 golongan yang kemudian mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan yang lain. Dan salah satunya adalah para pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah. Para pemuda yang suka dengan ibadah, aktivitas dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya anak-anak sekalian. Jadi masa muda itu masa yang penuh dengan energi. Potensi kita itu sangat banyak. Mau ngapa-ngapain saja serba bisa. Mau ngapain saja serba bisa. Nah, beda dengan anak kecil atau ketika orang sudah tua. Ya, dia mungkin akan banyak keterbatasan. Kalau kecil mungkin belum banyak dipahami, ya, belum banyak ilmunya, belum banyak tenaganya dan sebagainya. Kalau tua mungkin sudah banyak berkurang dan sebagainya. Ini mungkin banyak pemakluman. Tetapi di masa muda ini enggak. Oleh karena itu, pesan kami kepada anak sekalian, terutama yang saat ini masih di rumah, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini sehingga kita tidak menyesal nanti di hari tua kita. Begitu Mas Agung. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Ustaz, tadi saya menyampaikan di awal bahwasanya kita mengambil tema adalah belajar di usia muda agar yang nantinya kita tidak menyesal di hari tua. Nah, tadi juga disampaikan oleh Ustaz bahwasanya 4 hal yang nanti dipertanyakan oleh Allah kembali itu adalah usia muda. Nah, ini karena kenapa saya ambil? Karena para siswa kita, santri kita semua adalah masih muda semua, ya. Masih muda, masih remaja, masih semangat dan sebagainya, masih mencari jati diri dan sebagainya. Nah, identiknya adalah ketika usia kembali pada sekolah, artinya adalah mereka masih taraf pembelajaran nih, masih proses pembelajaran, harus memahami banyak hal dan sebagainya. Nah, dengan hal ini, satu hal, kita anak-anak dituntut untuk istilahnya belajar. Akan tapi kita di dalam kondisi pandemi sebagai ini. Ini mohon penjelasan harus bagaimana ini, Pak? Tanggapannya. Oke, jadi anak-anak sekarang begini ya. Ini masa pandemik ini masih sulit diprediksi.
Kalau sebelumnya orang berprediksi 2 sampai 3 tahun, saya pernah baca artikel yang terakhir itu bisa lebih dari 7 tahun. Dan memang gejalanya ini belum akan sembuh, dan kemungkinan nanti di lapangan adalah yang bermain imun. Barang siapa yang imunitasnya kuat maka dia akan tahan ya. Mudah-mudahan upaya pemerintah dan kita semuanya untuk mencegah ini segera diberi keberhasilan. Jadi begini anak sekalian, pandemik ini sebenarnya bagi orang-orang yang bisa mengambil peluang di situ sangat bermanfaat. Anak-anak sekalian kalau pernah lihat Formula One ya, Formula 1 itu, Rossi itu dia akan mampu mengalahkan lawannya bukan pada jalan yang lurus, bukan. Karena biasanya kalau di jalan yang lurus, kemampuan mobilnya itu sama. Motornya ya, kalau Rossi kok mobil. Motornya itu sama, sisinya sama, kekuatannya sama, kira-kira begitu. Dan keberanian orangnya juga hampir sama karena lurus. Tetapi secara umum Rossi itu akan menyalip lawannya, memberikan kemenangan itu pada saat-saat tikungan. Di saat-saat sulit itu, tikungan itu mungkin orang akan berpikir berapa kecepatan yang harus diberikan. Kalau lebih dia akan keluar dari jalurnya. Nah, pandemik ini kira-kira begitu. Ini keadaan tidak normal, keadaan penuh dengan ketidakpastian. Ini tidak stabil. Ini penuh dengan ujian. Dan banyak orang yang jatuh di masa pandemik ini. Orang banyak yang terlena di masa pandemik. Saya bisa pastikan. Bisa jadi kita juga kena. Maka perlu kita introspeksi. Siswa-siswa secara umum, saya di SMA negeri itu, saya tanya, lebih banyak mereka belajar itu paling hanya jawab salam, kemudian sekali 2 kali mengikuti pelajaran. Selebihnya paling banyak ya berselancar di media sosial, dan lebih parahnya di main game. Main game gitu. Nah, ini akan melenakan. Tapi bagi kita yang kemudian memahami ini, kondisi yang sulit ini, di saat yang lain pada lumpuh, di saat yang lain mundur ke belakang, pasrah dengan keadaan, kita tetap bertahan, kita tetap belajar sesuai dengan tugas kita, syukur-syukur bisa lebih mengembangkan kemampuan kita di bidang sosial media, di IT dan sebagainya, itu maka insya Allah akan menjadi kompetensi lebih untuk kita semuanya. Dan kita akan bisa di atas rata-rata dari kebanyakan kita. Gitu Mas. Jadi karena dalam pandemi ini sebenarnya kita kan semua justru ada peluang. Gadget, jadi artinya malah lebih luas lagi begitu tadi. Di saat yang lain main game, kira-kira begitu kita bisa belajar. Nah, ya boleh sih main game, tapi harus terukur lah, nggak usah lama-lama. Ya mungkin saja. Itu yang menjadi penekanan kita tadi ya. Semoga nanti anak-anak sekalian boleh kok main game begitu tadi buat refreshing, namanya kita juga mungkin belajar dan sebagainya. Mungkin Ustaz juga sebagai orang tua pun juga memahami begitu ya. Karena punya anak yang memang harus belajar daring juga kan begitu kan. Jadi boleh kok sebenarnya main game itu boleh, dalam artian jangan keterusan. Ini yang jadi catatan dan garis besar ditebalkan juga begitu kan. Tidak boleh ini. Kemudian acara ini juga dengan apa Ustaz untuk bijak untuk menggunakan media sosial. Nah, kembali lagi tadi di awal anak-anak mungkin kalau dalam proses daring ini kan memang selalu diserai gadget dan sebagainya. Betul. Nah, tips apa yang mungkin yang memang harus dilakukan? Mungkin salah satunya juga dengan orang tua, karena kembali lagi pada trilogi pendidikan begitu tadi ya. Ada pendidikan di sekolah, ada pendidikan di rumah dalam artian dalam masyarakat, kemudian ada juga pendidikan dengan orang tua di sini. Nah, dengan pemberian gadget ini kemudian untuk bermedia sosial ini harus seperti apa sih Tat? Termasuk mungkin para wali santri yang harus menanggapinya juga sama begitu Tat. Ya, HP maupun bermedia sosial itu selalu plus minus ya, selalu plus minus. Karena itu persis seperti orang mengatakan pedang ya. Pedang itu semakin tajam itu kalau penggunanya baik maka dia akan memberi manfaat banyak. Tetapi kalau salah menggunakan dia akan melukai dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi begini, era sekarang ini dengan semakin kita banyak berinteraksi dengan handphone ya, itu sebenarnya begini. Jadi ini memaksa kita semuanya untuk mampu beradaptasi, ya, mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tidak normal.
Jadi syukurnya itu dengan masa pandemik ini kita dipaksa untuk menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, terutama di media sosial. Bagaimana sebelumnya kita dininak bubukkan? Bukankah sebelumnya internet sudah ada? Bukankah sebelumnya Zoom meeting sudah ada? Kemudian Google Meet juga sudah ada, Classroom juga sudah ada. Tapi berapa banyak kita menggunakan fasilitas itu? Guru juga terlalu enak, jarang memakai itu, siswa pun juga tidak paham tentang itu. Nah, tetapi dengan adanya ini akhirnya kita dipaksa untuk berinteraksi dengan situ. Bukan teknologinya yang naik, enggak. Teknologinya tetap. Hanya kita yang kemudian sebelumnya tidak menggunakan, sekarang menggunakan. Dan ini alhamdulillahnya. Artinya Pak Jas pun juga begitu. Sekarang boleh banyak belajar tentang sumber-sumber belajar itu ternyata memudahkan kita semuanya. Nah, coba nanti kita kan misalkan ada alumni SMA IT Al-Hikmah misalkan begitu. Dari 10 tahun dari awal sampai akhir kemudian ada forum bersama melalui Google Form ataupun Zoom meeting. Ini luar biasa. Google Meet ya atau Zoom meeting ini luar biasa. Ada yang dari Mesir, kemudian ada yang di Cina, ada yang di seluruh Indonesia. Ini bisa terhubung tanpa mereka kemudian mereka bertemu gitu. Jadi menurut saya nikmati saja anak sekalian. Kiat-kiat di masa pandemik ini bermedia sosial nikmati selama itu baik. Ya, saya sangat teringat bagaimana dulu ketika menyusun skripsi ya, kalau tesisnya kan sudah agak belakangan. Skripsi itu kadang kita butuh referensi, diminta dosen untuk mana tunjukkan bukunya, kita harus ke Jogja, kita harus kemana untuk mencari itu. Sekarang sudah sangat mudah. Jurnal-jurnal online internasional sudah bisa ditemukan. Tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah. Itu sebenarnya memudahkan kita semuanya. Nah, belum sarana-sarana yang lain. Gitu. Jadi nikmati, yang belum paham pelajari gitu. Bahkan kalau bisa lebih ya, ini tentang ilmu coding itu yang kemudian pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita ini, yang nanti ke depan akan dibutuhkan. Monggo saja bisa belajar di situ. Kalau untuk mungkin lagi untuk trilogi pendidikan tadi. Oh iya, sorry. Yang trilogi pendidikan. Jadi begini, ini tadi kan efek alhamdulillahnya ya, baiknya ya. Betul. Nah, efek negatifnya ini ya. Efek negatifnya selain radiasi itu pasti ya. Tapi insya Allah kita punya ukuran sendirilah, tidak dipaksakan. Ini yang memang agak miris di kita itu, di saya terutama berpikir ini tentang karakter Mas Agung. Jadi karakter anak-anak. Jadi karakter itu kan ditumbuhkan melalui sebuah proses pembiasaan dengan pengamatan terus menerus, dan ini sangat sulit dilakukan ketika tidak berinteraksi langsung. Ya, betul. Ketika anak-anak di pondok misalkan kita biasakan untuk salam ketika ketemu dengan teman yang lain, berjabat tangan dengan ustadz atau ustadzah misalkan begitu, kemudian membiasakan sholat berjamaah, kemudian tepat waktu, tidak telat, tilawah Quran rutin, hafalan dan sebagainya. Ini kan proses-proses pembiayaan yang kita berinteraksi langsung, kita tegur ketika ada salah dan sebagainya. Nah, dengan proses ini memang agak sulit sekali. Nah, disinilah kemudian peran orang tua. Ya, maka perlu saya sampaikan, terutama pada Bapak Ibu yang mungkin sekarang juga bisa ikut live ini saatnya ini mengambil peran. Maka Pak Ki Hajar Dewantoro itu, Bapak Pendidikan itu betul mengatakan tadi trilogi pendidikan atau tripusat pendidikan. Bahwa sesungguhnya pendidikan anak-anak kita itu bergantung pada 3 hal, yaitu di sekolah, di rumah, maksudnya orang tua, kemudian di masyarakat. Nah, selama ini kan orang umumnya bertumbuh pada sekolah, gitu lah. Di saat inilah kemudian, apalagi sekolah saat daring ya, paling ya bisanya hanya daring kan. Lebih banyak di rumah ini orang tua harus mengambil peran. Nah, disinilah saatnya, termasuk di masyarakat, karena mereka hidup di rumah, akhirnya berinteraksi dengan teman-teman di lingkungannya, ini harus dengan pengawasan yang baik. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, kita sangat-sangat berharap panjenengan semuanya bisa fokus memperhatikan tentang perkembangan anak-anak kita, karena sekali lagi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan beberapa temuan menemukan bahwa menghasilkan, maksudnya bahwa sungguhnya anak itu tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Jadi anak tidak akan jauh-jauh dari, karena dia meniru. Ketika orang tuanya baik, terjaga ibadahnya, perilakunya, maka insya Allah anaknya juga akan ikut juga. Mungkin sedikit menyampaikan tadi masalah di keluarga ya. Mungkin ada case juga ini selama pandemi ini. Saya sering mendengar bahwasanya case untuk dari orang tua itu malah mengeluh, kok hasil anak saya malah seperti ini begitu kan. Itu sebenarnya harusnya bukan disalahkan ke sekolahnya, tapi yuk malah sekolah malah harusnya diajak
kerjasama, kok ini seperti ini. Nah, akan tetapi malah case-nya itu orang tua malah menyalahkan anak saya kok malah jadi kayak gini, itu seperti apa tanggapan jenengan? Sebenarnya boleh-boleh saja ya menyalahkan sekolah selama memang ada alasan yang kuat bahwa memang sekolah dalam hal ini kurang memberikan perhatian yang cukup. Tetapi Bapak Ibu harus pahami bahwa ini pandemi Bapak Ibu. Pemerintah saja target kurikulum sudah dikurangi. Jadi kan KD itu kan banyak dipangkas. Ya, rata-rata 70 sampai 75%. Jadi ini kesadaran bersama bahwa era ini tidak normal. Jadi tidak mungkin kalau kemudian kita bandingkan dengan keberhasilan anak-anak kita ketika tidak pandemi. Jadi sarana belajarnya juga berkurang gitu. Nah, tetapi juga di sisi yang lain sekolah juga harus berbenah, Mas. Jadi sekolah harus berbenah, betul-betul memastikan anak-anak ini ikut atau tidak. Jadi harus ada kontrol setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan. Ya minimal setiap bulan itu harus ada evaluasi kehadiran anak itu seperti apa, keaktifannya bagaimana, kemudian ditindaklanjuti, dikomunikasikan dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan hanya ukuran kognisi ya, jangan hanya ukuran pengetahuan. Tidak bijak kita menilai anak-anak kita, terutama di masa pandemi kalau hanya itu. Maka bagaimana kita sekali lagi yang di rumah ini harus ya mau nggak mau tetap harus mengambil peran tambahan sebagai guru. Yang diberi beban tugas, anak-anak misalkan diberi tugas untuk mengepel rumah gitu. Meskipun sebenarnya ada pembantu yang mengerjakan, tapi itu bagian dari melatih tanggung jawabnya. Kemudian melatih karakternya, betul. Kemudian diminta silaturahim ke saudara-saudaranya, simbahnya atau yang lainnya yang selama itu protokol COVID-nya dijaga. Biar tidak jenuh lah, tidak boring di rumah, kira-kira begitu. Jadi inilah yang harus kita ambil peran Bapak Ibu. Jadi intinya dari yang disampaikan oleh Ki Hajar tadi memang sangat luar biasa begitu dan pendidikan memang tidak semata titik beratkan pada salah satu pihak, tapi adalah dari masyarakat, dari keluarga maupun dari sekolah ini harus benar-benar punya sumbangsi yang porsinya bisa dikatakan sama untuk menciptakan sebenarnya anak atau peserta didik yang memang luar biasa begitu tadi. Ada beberapa hadis yang mungkin pernah saya dengar itu adalah kalau kita ingin baik di dunia maka harus berilmu. Jika kita ingin baik di akhirat maka kita juga harus berilmu. Dan jika kita ingin keduanya pun maka kita harus berilmu, begitu kurang lebihnya mungkin larangnya betul itu. Kembali lagi pada tema hari ini adalah kita sebagai muda ini harus dituntut untuk belajar. Karena apa? Ilmu itu kan didapat karena proses belajar. Apapun ilmu pasti satu kata, pasti belajar. Nah, apalagi belajar ini harus sampai di tua ataupun mungkin sampai Rasulullah punya hadis juga, kita mencari ilmu pun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Kita belajar ke negeri Cina. Mungkin tanggapannya tersebut. Jadi anak sekalian, nanti bisa dibuka ya di Al-Quran surat Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ini kunci. Jadi apakah engkau mengira bahwa engkau ini akan sukses dunia dan masuk surga, kira-kira begitu kata Allah. Padahal belum nyata bagi kalian, bagi engkau anak-anakku ini, kesungguh-sungguhan jihad di antara kalian. Dan belum nampak juga di antara kalian tentang kesabaran kalian. Jadi sesungguhnya menurut Al-Quran ini kunci sukses, termasuk sukses belajar, sukses di usia muda, itu dua, yaitu kesungguh-sungguhan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan jihad itu sungguhnya asal katanya dari 3 kata yang sepadan, yang anonim ya, yaitu mulai dari mujahadah, itu berarti membuat plan, perencanaan. Jadi kita ini harus merencanakan. Anak-anak sekarang SMA sudah ada yang kelas 1, 2, 3, ini kira-kira besok pengen jadi apa, kuliahnya mau di mana, ini harus dibidik sejak sekarang. Apakah harus ke Timur Tengah atau di dalam negeri saja, jurusannya apa, harus dibidik sejak sekarang, direncanakan. Dan untuk mewujudkan itu apa, tahapan-tahapannya itu apa. Misalkan nilainya harus sekian, untuk nilai sekian berarti kita harus belajar
belajar akhirnya kemudian hari ini belajar ini, besok ini dan sebagainya. Misalkan mau pakai jalur yang tahfidz misalkan harus selesai minimal 20 juz misalkan mungkin, maka kita harus rencanakan. Ini saya harus selesai berapa juz dulu, besok berapa. Ini harus di-planning. Kemudian baru jihad, kesungguh-sungguhan secara fisik, melakukan apa yang sudah diistihadkan, apa yang sudah direncanakan. Jadi yang sudah direncanakan harus dilaksanakan. Gitu. Yang sudah diore-ore itu rencanakan, nggak perlu ditulis memang, kemudian untuk memandu kita, kemudian harus kita laksanakan secara fisik. Kemudian yang terakhir tapi ijtihad, jihad, kemudian mujahadah. Mujahadah itu istilahnya konsisten kemampuan untuk mengatur psikologis dari ujian atau dari godaan-godaan itu. Jadi bisa jadi kita sudah merencanakan dengan baik, sudah melaksanakan semaksimal mungkin secara fisik kita, ya betul-betul kita belajar, mengurangi tidur, mengurangi bermain, mengurangi main game dan sebagainya. Tapi ini butuh konsistensi, butuh terus-menerus. Kadang ada hambatan-hambatan psikologis. Ngapain belajar susah-susah kan ya teman yang lain juga enggak. Itu juga sudah sukses amat misalkan. Ngapain kau susah-susah kan orang tuamu sudah kaya, besok sudah warisannya banyak misalkan begitu. Nah, itu kan juga bagian dari efek-efek psikologis. Maka harus dimujahadai, disungguh-sungguh. Apa yang sudah kita lakukan itu terus menerus. Jadi ketika orang itu sungguh-sungguh, nah, itu pasti sukses. Apalagi di masa muda. Kemudian yang kedua butuh kesabaran. Ya, kesabaran sebenarnya hampir sama ya, tapi dengan mujahadah. Jadi pasti ada ujian. Bahkan Allah sampaikan semakin kuat keimanan seorang itu kan semakin berat ujiannya. Jadi happy saja kalau ada ujian itu biasa. Justru happy saja. Ini masa pandemik menuntut kita harus misalkan ya pandemik di rumah tanpa pendampingan secara langsung ustadz, tapi tuntutan hafalannya banyak. Berarti yakinlah bahwa kita sungguhnya bisa. Gitu. Jadi ujian yang semakin besar pada kita, yakinilah bahwa sungguhnya ya kita yang mampu. Kita yang kuat, yang lain tidak kuat gitu. Itu hanya diberikan kepada kita. Pasti bisa, kira-kira begitu. Gitu, Mas. Iya, mungkin Ustadz juga punya seorang anak begitu juga belajar di masa pandemi. Gimana? Selaku orang tua pun juga mengalami segala dukanya, baik berlaku mungkin jadi dua tadi ya, sebagai orang tua dan juga sebagai tenaga pengajar sendiri gitu. Suka dukanya dalam masa pandemi ini bagaimana? Ya, sama ya. Saya anak yang paling besar itu kelas 8. Jadi saya butuh ekstra memang. Bahkan ada waktu-waktu tertentu saya tidak pegangin HP. Karena saya tidak bisa untuk mengontrol. Ya khawatir saja karena kalau kemudian nanti tanpa kontrol namanya anak-anak ya. Mereka masih labil dan beberapa kali saya menemukan memang begitu ya. Jadi harusnya belajar ya paling hanya jawab sedilok kemudian main game. Nanti ngetok lagi jawab lagi begitu. Anak-anak juga sama paling kan begitu. Nah, tetapi tidak apa-apa ya selama memang tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Kalau saya itu biasanya kita bikin perjanjian Mas. Karena anak itu kan sudah dewasa ya. Usia SMP SMA kan dewasa. Kita posisikan dia sebagai teman kita. Sepakati aja Mas. Ini artinya boleh main game dengan durasi sekian menit itu setelah setor hafalan ini misalkan setelah belajar ini menyelesaikan tugas ini gitu aja diperbolehkan aja karena kalau betul-betul dilarang gitu mereka lebih canggih dari kita mereka punya cara lebih ngumpet-ngumpet dan kita maklumi saja tidak apa-apa maklumi saja yang penting syukur nak perlu ini menjadi motivasi ya. Boleh kalau kemudian nanti target hafalannya bisa melebihi, maka bolehlah agak lama misalkan begitu. Ini juga ya karena sekarang ya memang yang paling menarik ya game orang megangnya HP masalahnya. Tidak boleh kemana-mana gitu. Jadi itu aja kita tengah-tengah aja tawar ya. Sudah. Ini sebagai mungkin karena waktu kita juga terbatas. Yang pertama mungkin motivasi untuk anak-anak sekalian yang mungkin di rumah dan menjalankan daring mungkin bisa disampaikan agar lebih semangat lagi dalam proses belajarnya, mungkin motivasi dari saya. Ya, saya pernah membaca buku di Fikih Imam Syafi'i itu ada seorang ulama yang dia sampai usianya 150 tahun, luar biasa. Ini langka sekali. Jadi di atas usia 100 tahun itu dia masih segar seperti anak muda, ya, seperti anak muda. Nah, ketika ditanya
Syekh, kenapa engkau sudah usia setua itu tetapi engkau masih bisa melakukan banyak hal? Jawabannya ternyata bukan karena dia rajin olahraga, dia makan makanan bergizi, itu mestinya iya, ada efek itu iya. Tetapi dia menjawabnya begini, karena waktu mudaku aku jaga seluruh anggota badanku, seluruh anggota tubuhku ini dari kemaksiatan. Senantiasa aku gunakan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan nikmat itu hingga hari tua. Jadi Mas Agung, kepada anak-anak semuanya, jadi yakinlah ya, gunakanlah seluruh waktu muda Anda dengan sebaik-baiknya. Banyak ibadah kepada Allah, banyak belajar, banyak menghafal Quran, membantu orang tua, membantu sesama dan sebagainya. Selama itu digunakan untuk kebaikan, maka Allah pasti akan jaga seluruh anggota tubuh kita ini sehingga sampai tua pun masih bisa produktif. Mata kita bisa masih gunakan untuk melihat, membaca, tangan kita masih bisa kuat untuk mengangkat barang, berjalan menuntut ilmu dan sebagainya. Insya Allah itu bisa. Dan itu janji Allah. Barang siapa yang menjaga agama Allah, maka dia pasti juga dijaga sampai hari itu. Gitu. Yes. Terima kasih Ustadz, mungkin karena waktu terbatas, dan terima kasih untuk anak-anak sekalian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement begitu dari Ustadz sebagai penutup pada acara pagi hari ini. Closingnya begini, ini karena temanya mudah Nak, ya. Ya, betul. Jadi saya pernah mengikuti seminar itu, sebenarnya ciri untuk sukses itu kuncinya hanya dua. Jadi yang pertama dia mendahului, yang kedua dia mengerjakan sesuatu lebih lama. Jadi dia mendahului ini kaitannya dengan mudah, ya. Maka tadi sampaikan saya kepala sekolah 24 tahun itu paling mudah. Dan sekarang saya mencoba saya harus bisa memberikan yang terbaik, yang lebih, kira-kira begitu. Jadi mendahului anak sekalian. Jadi di saat orang lain belum melakukan, maka lakukanlah. Yang kedua adalah memberi waktu lebih untuk melakukan sesuatu. Orang Cina itu konon kenapa mereka berhasil, sebenarnya kita tidak boleh iri dengan mereka. Karena memang mereka layak untuk itu sebenarnya. Kalau kita teliti sesungguhnya, banyak dari mereka itu, bahkan yang merantau di Indonesia ini yang banyak kan, mereka itu jam 3 pagi sudah bangun, sudah melakukan pekerjaan, mereka sudah bekerja. Yang itu sesungguhnya ajaran di agama kita ya, kita diminta untuk sholat tahajud, kemudian sholat di awal subuh, kemudian melakukan aktivitas yang lain. Dan mereka mengakhiri pekerjaan tengah malam, bahkan di akhir-akhir, kira-kira begitu. Nah kita kadang kalau belum jam 7, jam 8 baru bekerja, jam 3, jam 4 sudah selesai. Nah jadi kuncinya sebenarnya itu, kalau tidak mungkin kan bisa bekerja lebih lama, artinya belajarnya lebih lama. Kalau anak-anak yang lain sehari mungkin hanya 2 jam misalkan, maka kau harus punya target 3 jam, 4 jam, maka pasti akan sukses. Karena kita sudah di atas rata-rata secara umum. Atau kalau tidak bisa begitu, itu yang paling gampang itu ya. Jadi lebih lama, itu kan semuanya orang sebenarnya bisa ya. Syukur kita bisa mendahului di saat orang lain belum melakukan. Ini bahasa kerennya sekarang ya, kreatif dan inovatif. Yang menciptakan sesuatu yang baru yang orang lain tidak membuatnya. Begitu Mas. Terima kasih Ustadz semua. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Jazari yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan pengalaman, pengetahuan pada kita semua, khususnya kami dan anak-anak sekalian dan para pemirsa semua di rumah. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Jazari untuk kesempatan pada hari ini. Anak-anak sekalian, demikian acara pada hari ini. Nantikan edisi berikutnya dengan tema dan narasumber yang berbeda pula. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube SMA IT Al-Hikmah. Kami sebelum saya tutup ada tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz Jazari bahwasanya kalau kita ingin lebih mudah sukses, maka kita harus melakukan yang terbaik dengan sungguh-sungguh dan sabar, begitu Ustadz ya. Terima kasih dari saya selaku membawa acara. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Dari saya kita tutup dengan bacaan kafaratul majid bersama dan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan seluruh tim mohon maaf dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.